Halo guys, jumpa lagi di channel Iktus Net, Jaring Ikan Petrus. Nah, di sini kalian akan mendapatkan informasi dan wawasan tentang kekristenan dalam hubungannya dengan kepercayaan yang lain, supaya pencari-pencari kebenaran mendapat pencerahan dan berhenti menuduh serta membuka hati dan pikiran untuk kebenaran yang memerdekakan. Nah, tunggu apa lagi? Yuk, stop debat dan mulai mengkaji dengan pikiran terbuka. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian yang lain ya, supaya bersama-sama kita dapat mengembangkan channel ini agar bermanfaat untuk membuka tirai-tirai yang tertutup akibat prasangka, mencerahkan pola pikir, dan menciptakan saling pengertian. Dalam perjanjian lama, Raja atau Nabi Daud menyebut Tuhan sebagai Allah yang benar dan setia. Mazmur 31 ayat 5. O Lord, the God of truth and faithfulness. Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hak. Kebenaran sama dengan Al-Haq, seperti yang awal dan yang akhir. Yang kita telusuri terdahulu adalah salah satu dari ke-99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah 22 ayat 6 Al-Hajj. Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak dan sungguh. Dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Mengetahui bahwa Tuhan menunjuk dirinya sebagai Allah yang benar dan setia, the God of truth and faithfulness. Bisakah seorang nabi biasa menyebut dirinya sebagai sang kebenaran? Mustahil. Yesus Kristus dalam Alkitab Injil, Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidakkah Anda merasa aneh bahwa Yesus Kristus telah terus-menerus menerapkan nama-nama Allah pada dirinya sendiri? Al-Quran menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghakimi dunia, memberi pahala bagi orang percaya dan menghukum orang yang tidak percaya. Dikutip sekali lagi dari surah 22 ayat 56 sampai dengan 57. Al-Hajj. Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan. Karena Tuhan adalah hakim terakhir menurut Alkitab dan Al-Quran, adakah seorang nabi belaka berani mengklaim dirinya sebagai hakim terakhir bagi semua orang? Tentu saja tidak. Dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus Kristus bahkan menyebut dirinya sebagai kebangkitan. Dia menyatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jika Yesus hanyalah seorang nabi, bukankah ini penghujatan kepada nama Tuhan? Al-Quran memberitahu kita bahwa semua yang berada di langit dan yang berada di bumi menyatakan kebesaran Allah. Di surah 57 ayat 1 Al-Hadid. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dalam Alkitab kita menemukan bahwa Tuhan tidak akan membagi kemuliaannya dengan siapapun. Tuhan berkata dalam Yesaya 42 ayat 8, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Jelas tidak ada nabi yang mengatakan bahwa ia akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Apalagi bahwa ia telah memuliakan Tuhan sebelum dunia diciptakan. Namun, dalam Yohanes 17 ayat 5, Yesus berkata, oleh sebab itu,
Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Apakah ini hal yang akan berani dikatakan oleh para nabi, besar atau kecil? Dalam Markus 2 ayat 28, Yesus menyebut dirinya Tuhan atas hari Sabat. Dalam Matius 22 ayat 41 sampai dengan 45, Yesus membuktikan bahwa ia adalah penguasa atas raja atau nabi Daud. Ketika ia berkata, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Mesias, tuannya? Dalam Yohanes 8 ayat 39 sampai dengan 58, Yesus berkata bahwa sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dalam Matius 12 ayat 6, Yesus Kristus mengklaim dirinya melebihi bait Allah. Yesus Kristus memberitahu kita bahwa dengan Bapa adalah satu. Yesus dapat menjawab doa. Yesus hadir di mana pengikutnya berada. Yesus memiliki semua otoritas di surga dan di bumi. Yesus bersama para pengikutnya selama-lamanya. Yesus bahkan membuat pernyataan yang mengejutkan bahwa semua hal yang Bapa miliki adalah milikku. Menurut Yesus, semua orang harus menghormati Dia sama seperti kita menghormati Sang Bapa. Yesus mengatakan dalam Alkitab Injil Yohanes 5 ayat 21 sampai dengan 23, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Karena salah satu cara kita menghormati Bapa adalah dengan menyembah Yesus, dan karena Yesus mengatakan bahwa kita harus menghormati Anak sama seperti kita menghormati Bapa. Yesus menuntut ibadah yang tulus dari umat manusia tanpa terkecuali. Jadi, tidaklah mengherankan bahwa para pengikut Yesus menyembahnya karena Dialah Allah yang kelihatan bagi umat manusia di segala zaman. Alkitab Injil Yohanes 1 ayat 1, 3, dan 14 menegaskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yang kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dikutip sekali lagi dari Al-Quran dalam surah 57 ayat 3, Al-Hadid, Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi, di mana Yesus pernah berkata, Akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah, dari yang telah kita saksikan dalam kutipan perikop-perikop kitab suci di atas, Yesus mengklaim sebagai yang awal dan yang akhir, penghapus dosa, hakim terakhir, jalan, kebenaran, dan kebangkitan. Ia juga menyatakan bahwa Yesus memiliki kemuliaan bersama Bapa sebelum dunia diciptakan, bahwa Yesus adalah penguasa dari hari Sabat, dan Yesus berkuasa atas raja atau Nabi Daud, bahwa Yesus telah melihat Abraham ataupun Ibrahim, bahwa Yesus lebih besar dari bait Allah. Ini bukan klaim dari manusia biasa, dan juga bukan klaim dari seorang nabi yang perkasa. Ini adalah klaim yang hanya Tuhan yang dapat menyatakannya. Oke guys,
Cukup dulu nih untuk video kita kali ini. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat ya bagi kita semua yang menyaksikan. Untuk kritik, komentar kalian semua, sekalian kalian langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini ya guys. Dan jangan lupa sekali lagi untuk klik tombol like, comment, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian semua ya. Supaya mereka tahu dan mengerti bahwa Yesus Kristus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Itu ada di mana-mana sepanjang kutipan kitab suci loh guys. Cuman mungkin kadang kita saja ya yang kurang menyempatkan waktu untuk membaca dan mengkajinya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya guys. Thank you and see you in our next video.